Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik rekan-rekanku kelas 7 SMP Asdah. Perkenalkan, nama saya Hairul Makmun. Boleh dipanggil Pak Irul. Di sini saya dipercaya SMP Asda untuk mengajar di SMP Asda di bidang di Mapel ilmu pengetahuan alam. Baik ya. Perkenalan nanti saya akan share lebih jauh untuk perkenalan saya di video lainnya. Kalian nanti tinggal masuk ke classroom saya nanti lewat WA group ya, nanti bisa di-share untuk kode untuk join kelas di sayanya. Baik ya. Perhatikan, dari 2 minggu ini kita sudah memasukin kegiatan pembelajaran 2020 SMP Asda. Di sini kita pada minggu pertama masih punya kegiatan untuk MPLS ya. Kalian pasti sudah mengenal gimana mengenal bagaimana kinerja, bagaimana sistem, bagaimana peraturan, bagaimana keadaan, bagaimana situasi di SMP Asda ini. Tapi yang jelas kita karena masih awal pembelajaran, kita tidak banyak materi, tapi insya Allah disisipkan agar lebih akrab kembali. Kita memperkenalkan satu dengan yang lainnya. Insya Allah kedepannya kita akan melakukan video conference biar saya bisa tatap muka via media online ya. Saya kenal Anda, Anda kenal saya, jadi saling kenal, saling sayang, saling menghargai. Karena apa? Karena kita semuanya sebenarnya bersaudara. Hak inama dalam ikrar kita setiap pagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwanan. Insyaallah satu iman ya di kita ya. Baik, sebelum saya mau masuk materi, untuk sub materi yang akan saya bab 1 ini untuk kelas 7 SMP Asda itu berkaitan dengan observasi. Jadi siap-siap untuk kita lanjut materi dulu ya. Nanti kalau untuk perkenalan di video saya selanjutnya nanti akan saya share via classroom ya. Tinggal join nanti. Baik, untuk sementara kita lihat dulu peta materi yang ada di buku di buku SMP kelas 7. Saya basicnya tetap mengikuti kurikulum yang ada. Di sini saya akan lebih fokus lagi untuk membahas di bab pertama. Ya, bab pertama itu tentang objek IPA ya. Objek IPA itu berkenaan dengan observasi, pengamatan. Nah, di situ nanti saya akan membahas besaran, satuan ya dan turunan. Baik ya. Kita masukin materi pertama. Saya lari ke Windows dulu. Ya. Sebentar saya ganti posisi. Saya mau ke sini nih. Iya. Gampang kan? Tinggal simsalabin abrakadabra. Baik ya. Nah, di sini kelihatan. Nah, saya kelihatan di sini. Baik ya, nanti akan saya ke Windows dulu. Nanti kalian bisa lihat materi yang saya ajarkan untuk selanjutnya. Oke. Nah, untuk materi yang saya ajarkan kali ini tentang objek IPA dan pengamatan.
Sebentar saya review sebentar untuk tampilan Windows agar lebih atraktif lagi ngajarnya. Oke. Nah, di sini. Oke ya, masih kurang kecil ya? Atau biarin seperti ini? Oke. Nah, di sini nih. Nih, objek IPA ya. Nah, baik. Dalam pelajaran bab 1 ini kita mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Di sini kita akan membahas ya bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Di sini kita akan melakukan pengamatan, penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah itu sendiri adalah kita mengamati alam sekitar agar kita mengetahui analisa-analisa tersendiri. Maksudnya gini, misalkan kita punya rumah ya, di antara rumah itu pasti kita akan mempunyai tetangga. Nah, kita akan mengetahui misalkan ada orang bertanya di rumah kita ya, di mana misalkan ya, di mana rumah Pak Mahmud ya. Pak Mahmud itu kurang lebih di sini misalkan jaraknya 1 kilometer ya. Maka kita mengasih tahu informasi ke orang itu bahwa rumah Pak Mahmud 1 kilometer dari rumah saya. Penyelidikannya gimana? Ya kita mengira penyelidikan itu misalkan kita melangkah melangkah dari rumah kita melangkah ke rumah Pak Mahmud kurang lebih 1 kilometer, maka disitulah kita bisa menganalisa bahwa rumah Pak Mahmud itu kurang lebih 1 kilometer. Baik ya, itu untuk penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah itu mempunyai karakteristik ya, diantaranya mengamati. Jadi apa yang kita amati pasti terdapat komponen-komponen ya, benda ataupun objektivitas untuk kita amati. Kalau kita tidak amati, apa yang mau diselidiki? Misalkan gini, kita pengen tahu motor itu berjalan sepeda aja dulu ya, contohnya biar gampang. Nah, kita pengen tahu sepeda itu berjalannya bagaimana ya. Nah, kurang lebih sepeda ya. Oke. Kita pengen tahu sepeda itu jalannya bagaimana. Nah, di sini bentuklah rantai ya. Di sini gayung untuk gowes ya. Nah, disinilah bisa kita menggerakkan roda sepeda untuk bisa berjalan. Bagaimana konsepnya? Maka dari itu kita harus amati bagaimana sebuah sepeda itu bisa berjalan dengan tenaga yang dihasilkan oleh manusia melalui goes. Goes tahu ya? Goes itu kalau zaman dulu bilangnya gayung, didayung ya. Baik ya, yang kedua analisanya apa? Membuat inferensi. Membuat inferensi itu seharusnya kita setelah mengamati yang tadi kita contohkan sepeda ya, menjelaskan pola dan hubungan antar aspek yang diamati ya, diamati serta membuat prediksi. Nah, kita tadi mengamati sepeda itu berjalan bagaimana. Nah, berjalan bagaimana tadi untuk kita menjelaskan polanya bagaimana, seharusnya pola itu kita atur apa yang dibutuhkan untuk berjalan ya. Untuk sepeda itu ya, saya contohin dengan sepeda. Nah, salah satunya ada 2 roda. Ini anggap bulat ya, bulat. Nah, ada 2 roda. Terus bagaimana untuk bisa berjalan si 2 roda ini? Diperlukan gear atau rantai untuk menyambung antara tenaga ban satu ya, untuk digoes ya, digoyeng. Nah, disinilah pembentukan gimana hubungan antara aspek yang diamati. Nah, untuk
digabungkan dengan apa? Kalau roda satu otomatis kayak sirkus kan ya. Gimana caranya sepeda itu berjalan dengan lancar? Dibutuhkan roda dua, ya. Nah, roda dua ini ya, gimana cara ngambungnya? Dibentuk rangka. Nah, rangka ini yang menjadi penghubung roda satu dengan roda dua. Terus kok rangka doang? Gimana kita caranya untuk menaikinya? Dibuatlah di sini tempat duduknya. Nah, amatin ini ya bisa kita menyelidiki secara ilmiah bagaimana sepeda itu bisa berjalan atau kita goes. Baik ya. Selanjutnya di penyelidikan ilmiah itu ada mengomunikasikan. Nah, kalau kita mengamati sepeda itu bisa berjalan ya. Terus supaya apa yang kita amatin itu bisa dipahamin oleh semua orang, maka kita harus mengkomunikasikan. Itu kurang kaya, mengkomunikasikan. Ya. Kenapa harus mengkomunikasikan? Supaya kita bisa menimbulkan rasa syukur. Karena apa? Pemikiran kita yang datangnya dari Allah itu bisa secara terperinci diamati, terus kita membuat suatu pola atau hubungan teraspek yang diamati dan serta membuat prediksi. Baik ya, itu salah satu contoh bagaimana orang membuat sepeda. Oke, baik. Selanjutnya ya. Ini bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Ada salah satunya pengamatan, prediksi, juga komunikasi. Nah, ini kayaknya ada enggak. Bentar, saya kembali dulu sebentar. Oke. Nah, baik. Movie no load. Sebenarnya di sini ada film, cuman belum nggak bisa kita tampilkan. Saya gambarin dengan gambar ya. Semisal, bagaimana BMKG? Ntar saya aktifin lagi pointernya biar kita sama-sama belajar. Oke, baik. Nah, sini. Baik, bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Nah, di sini saya gambarin. Nggak bisa tinggi lagi gambarnya. Ntar saya hapus ya. Ini gambarnya ketutup. Saya mau hapus dulu biar bisa saya tulis. Oke. Nih saya geser dulu ya biar kelihatan ya. Nanti kita lihat gambar yang di ntar saya lihat dulu. Bener gak studio saya seperti ini? Nih. Ya. Nih. Nih. Oke. Oke ya. Kita lihat. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana BMKG tahu ya, Badan Meteorologi Geofisika. Kalau kalian berkaitan dengan pengamatan gempa bumi atau bencana alam, nah di situ kita bisa nanti masuk bisa sekolah kedinasan ataupun kerja langsung di BMKG. BMKG tadi itu apa? BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, mengetahui besar kekuatan bumi. Pertama pengamatan. Nah, saya satu konsep dulu bagaimana ya. Nih, bagaimana dalam peristiwa itu bisa dikatakan gempa bumi ya bisa menghasilkan tsunami. Nah, di sini ada pengamatan. Misalkan gempa bumi yang diakibatkan ya, ini cukup terlalu jauh cuman saya simpel, diakibatkan karena pergeseran lempeng bumi. Ini bumi ibaratnya ya. Di atas ini bumi, kulit bumi, di sini keraknya. Penggeseran lempeng